Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke episode 2 tentang mobilitas sosial. Ya, hari ini kita melanjutkan tentang mobilitas sosial, yaitu apa yang kita bahas? Kita lihat dulu nih. Go! Pertama, ini tujuan pembelajaran episode 2. Setelah mempelajari slide ini, siswa diharapkan mampu pertama menjelaskan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang kedua, mengetahui dampak dari mobilitas sosial itu. Oke, langsung saja. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Pertama, ada struktur masyarakat yang terbuka, bukan sistem kasta. Maksudnya gimana Pak Iki? Nah ini seperti ini nih, terbuka nih. Jadi, individu atau seseorang bisa berpindah naik status ataupun turun status, bisa vertikal naik atau climbing status ataupun sinking status. Nah ini persis kayak di masyarakat Indonesia. Itu nggak mengenal sistem kasta, kecuali di zaman Hindu-Buddha dulu. Lanjut. Faktor yang kedua adalah faktor individu. Nah, individu ini kalau punya pemikirannya maju, ya kan, sekolah yang benar, kuliah yang benar, kerja yang benar, pasti dia suatu saat akan naik jabatan, naik ke status sosial yang lebih tinggi. Tapi kalau individunya udah, kayak zaman sekarang nih, kalian nih mageran, apa-apanya rebahan terus, nah susah dia buat maju. Jadi makanya jangan jadi rebah-rebahan ke klub-klub, harus serius buat belajar. Yang kedua, faktor ekonomi. Nah, ini tadi, kalau misalnya dia ekonominya bagus dari lahir, ya kan, dari keluarga bangsawan ataupun orang kaya, ya mungkin bisa mobilitas sosial cepat. Cuman kalau dari keluarga yang kurang beruntung, ya mereka harus berjuang gitu supaya bisa naik status. Lanjut lagi, faktor politik. Nah, kondisi politik suatu negara tadi, kalau kondisi politiknya stabil, ya kan, nggak ada perpecahan, insya Allah tadi cepat bisa naik mobilitas sosial. Kan, mungkin contoh di episode kemarin, Pak Jokowi dengan saluran organisasi politiknya bisa jadi presiden. Nah, yang terakhir ini kemudahan akses pendidikan. Ya tadi, sekolah dekat dari rumah, biaya pendidikan terjangkau, akhirnya bisa sekolah sampai sekolah tinggi, itu juga mendorong mobilitas sosial. Makanya pemerintah punya nih 3 kartu sakti: kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, sama kartu Keluarga Sejahtera. Nah, ini gunanya tadi mempermudah individu atau penduduk Indonesia tadi buat naik ke status yang lebih baik gitu. Lanjut. Nah, kita masuk ke faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, ini ada 3 faktor. Yang pertama ada diskriminasi nih. Ada diskriminasi. Apa sih Pak diskriminasi itu? Perbedaan perlakuan berdasarkan suku, ras, agama, dan golongan. Nah, ini bahaya. Kan, misalnya orang Jawa nggak boleh kerja di Sumatera. Udah diskriminasi itu. Misalnya apalagi ras yang berkulitnya berwarna nih kayak Pak Iki, kulitnya sawo matang gitu kan, nggak boleh jadi guru. Sedih Pak Iki ntar, ya kan. Misalnya apalagi kalau berdasarkan agama, kalau misalnya agamanya bukan Islam, gak boleh masuk, gak boleh ikutan. Wah, itu juga sama, itu namanya diskriminasi. Makanya itu jadi penghambat. Berikutnya adalah kedua adalah kemiskinan. Kenapa sih? Karena kalau udah miskin ini pendidikan yang rendah, ya kan, pendidikannya pasti rendah, akibatnya sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, itu juga sama nih, akhirnya jadi kemiskinan nih, kayak foto di sini nih. Wah, kita di rumahnya semrawut di pinggir kali, udah banyak sampah, bau. Ini namanya daerah kumuh kalau di jangan sampai seperti ini, yang agak sulit nanti buat mobilitas sosialnya, karena keinginan untuk majunya nggak ada biasanya. Mereka udah betah tinggal seperti ini. Nah, kita makanya harus berubah mindset seperti itu. Yang berikutnya ada sistem kasta atau sistem struktur sosial yang tertutup. Ini yang paling sedih. Misalnya bapak lahir dari keluarga pekerja nih, dia kelasnya sudra, udah selamanya jadi sudra, nggak bisa naik jadi raja, nggak bisa jadi petani, nggak bisa jadi pedagang. Itu jeleknya sistem kasta atau sistem tertutup. Makanya itu jadi penghambat mobilitas sosial. Terakhir, dampaknya apa nih Pak? Dampaknya ada 2. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Kita yang negatif dulu, yang positif dulu, jangan negatif dulu. Positif. Pertama, mendorong seorang untuk maju. Ya tadi, buat merubah keadaan. Ya kan? Yang tadinya dia orang biasa aja, mau jadi orang yang luar biasa. Yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Ya tadi, perubahan sosial ini terjadi setiap hari, ya kan. Hari ini aja kita biasa belajar tatap muka, nggak tatap muka. Ini mobilitas sosial terjadi nantinya. Lama-lama kalian bisa belajar sendiri, bapak juga bisa belajar sendiri. Nah, tapi itu nggak bisa tanpa bantuan guru, namanya belajar. Nah, perubahan sosial itu macam-macam. Nanti kita bahas itu di kelas 9. Terakhir, meningkatkan integrasi sosial. Nah, ini penyatuan. Kalau kita sama-sama kompak, nggak ada istilahnya walaupun berbeda suku, agama, ras, ya kan, tapi kita sama-sama mau maju. Nah, itu bisa tuh jadi dampak positif mobilitas sosial. Nah, dampak negatifnya, nah tadi nih, terjadi konflik. Karena apa? Tadi yang kelas atas, yang kayak undang-undang omnibus law hari ini nih, minggu-minggu ini,
kelas atas atau para pengusaha tuh malah memeras buruh. Nah, buruhnya nggak terima, jadi konflik karena perbedaan kepentingan tadi. Terakhir, gangguan psikologis. Nah, ini biasanya orang kalau misalnya dia mengalami sinking status, misalnya tadinya dia orang kaya tiba-tiba jadi jatuh miskin, atau dia bekerja tiba-tiba jadi pengangguran, stres biasanya. Nah, itu yang paling harus kita hindari. Oke. Semua masalah di dunia ini pasti bisa diselesaikan karena kita punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pasti kasih jalan sama Allah. Nah, cukup 3 slide aja. Terakhir ada refleksinya. Kan? Refleksinya apa, Pak? Indonesia bukan negara yang menggunakan struktur sosial tertutup. Jadi bisa kita naik status. Ya kan? Nggak pakai sistem kasta. Jadi kalian bisa mengalami itu, perubahan status. Sekarang hari ini pelajar, mungkin besok kalian jadi dokter, jadi atlet, jadi anggota DPR, hebat lagi. Nah, kita sudah mengetahui faktor dan dampak dari mobilitas sosial, kan? Jangan sampai kita punya sifat membeda-bedakan atau mendiskriminasi beberapa orang. Nggak boleh tuh membeda-bedakan. Semua itu teman kita. Selama itu sama satu negara kita, satu wilayah kita, satu tetangga, apalagi itu. Nggak boleh membeda-bedakan. Nah, terakhir, dan semua masalah sosial ini bisa diselesaikan. Jangan sampai kalian stres karena mengalami sinking status. Nah, hashtagnya tadi, climbing sinking itu biasa, episode 2. Oke, sekian dari Bapak. Semoga bermanfaat. Habis ini akan ada latihan soal dari Google Form. Kalian bisa langsung kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.